Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Evni Mayana dengan materi praktikum komputer atau komputer 1. Pada pertemuan keempat ini, kita akan bekerja dengan tabel dan melakukan format halaman. Yang pertama adalah membuat tabel. Untuk membuat tabel di Microsoft Word, kita bisa mengaktifkan tab Insert. Kita pilih di sini tabel. Ada beberapa cara membuat tabel, di antaranya memilih langsung dengan Insert tabel ini. Ini menentukan jumlah kolom ke bawah baris kita. Kita akan coba misalnya 4 kolom, 2 baris. Nah, ini adalah tabel kita, sel-sel kita ke bawah kolom. Ini kolom. Di sini yang per ini istilahnya sel. Ini adalah kolom, ini baris. Nah, kolom 4 kolom ini dia. 4 kolom. Kalau baris kita bisa blok dari sini, dari kiri, klik, tahan, drag ke bawah. Blok kolom, klik tahan. Ini. Kalau mau langsung semuanya kita blok dari atas. Nah, kalau mau merubah lebar kolom, ini bisa dibawa mouse di tengah-tengah garis, nanti ada panah kiri kanan, drag and drop. Ini cara merubah lebar kolom kita. Oke, kalau baris yang kita rubah, ini yang kita lakukan. Nah, kita bisa berpindah kolom, berpindah sel dengan menekan tombol tab. Kalau udah habis tab, dia akan bertambah ke bawah. Nah, untuk menghapus kolom, tinggal di blok, kontrol, bisa klik kanan, delete kolom. Nah, ini menghapus kolom. Atau di blok, kita bisa memanfaatkan di sini layout, ada tombol delete kolom. Kalau mau menambah, di sini ada insert right. Mau nambah kiri, insert left. Nah, kalau kita mau insertnya dari klik kanan juga ada. Klik kanan, ini insert. Apa yang mau di-insert, kolom atau row. Silakan kita insert di sini. Oke, nah ini menambah atau menghapus. Nah, kalau mau pakai penghapus juga bisa. Di penghapus diaktifkan layoutnya. Jadi kalau tabel lagi aktif, ada 2 jendela, desain dan layout. Di layout ada erase, kita bisa menghapus baris yang kita inginkan. Nah, mau pakai tabel lagi, aktifin dulu, di blok dulu tabel kita, ada layout. Nah, ini bisa kita erase, menghapus kolom kita bisa hapus. Nah, ini memanfaatkan insert tabel yang ini tadi. Nah, bisa menambah tabel dengan teknik lain. Oke, misalnya kita bikin tabel baru dengan menggunakan kita menggunakan inbox lagi ya. Insert tabel. Ini kita tentukan jumlah kolom kita. Misalnya kita perlu kolomnya 3, barisnya 2. Ukurannya otomatis kita yang menentukan. Nah, ini sama hasilnya dengan yang di atas. Nah, kita misal mau mengisi biodata mahasiswa. Nah, biodata mahasiswa kita mau isi ada nomor, tekan tab, nama, tekan tab, lalu tempat, tanggal lahir. Kita perlu alamat, kita bisa nambah kolom, insert, kita blok dulu, nanti di sini ada tombol layout. Nah, kita klik di sini, tambah insert right boleh, atau dari sini insert right.
kolom. Nah, berarti kolom yang kita tambah adalah alamat. Kita mau kasih rata tengah di blok dari kiri, klik, kita ambil home, kita kasih rata tengah. Ini bisa kita format seperti biasa. Mau kasih warna juga boleh. Misalnya alamat, kita ingin alamat ini ada dua di sini, bisa dipecah menjadi dua, alamat sekarang dan alamat kampungnya atau alamat asalnya. Nah, berarti kolomnya udah terbentuk begini, di bawah alamat ada dua sel ini dibagi. Nah, cara membagi sel, boleh kita klik kanan, kita ambil di sini split cell. Split cell itu memecah sel menjadi berapapun yang kita inginkan. Nah, ini kolomnya. Atau diklik di sini, di layout juga ada split cell. Nah, sama. Kita perlu dua kolom, alamat sekarang dan alamat asal atau kampungnya. Nah, row-nya tetap satu. Kita oke-kan. Nah, di sini bisa kita isi alamat sekarang, tab alamat kampung atau asalnya. Tekan tab, di sini kita mengisi data. Nah, kalau di sini nomor 1, bagusnya ini kita gabung. Cara menggabung boleh di blok yang ini, klik kanan ada merge cell. Klik kanan merge cell, atau kita pakai layout, ambil merge cell. Tempat tanggal lahir juga ambil merge cell. Nah, kita bisa isi data kita isi data. Oke, tab tempat lahir Padang. Nah, ini adalah data kita. Sekarang tinggal misalnya di Bukit Tinggi, kampungnya di Padang. Tab, kita tinggal melanjutkan isian data kita. Nah, nomor ini terlalu besar, bisa kita kecilkan. Nama, nah, gitu. Alamat juga kita bisa geser. Ini bisa kita atur. Nah, kalau posisi, nah ini judul boleh sama-sama kita birukan misalnya. Kalau posisi tabel mau kita ketengahkan, alamat sekarangnya tidak tebal, kita tebalkan, Ctrl B. Nah, kalau dia mau ke tengah, ini kan bisa manual juga nih. Nah, bisa juga kita pakai mau ke tengahnya dengan otomatis, kita tidak perlu memikirkan tengahnya di mana. Ini kita bisa aktifkan properties, ada tabel, ada alignment, pilih yang tengah, kita oke kan, maka tabel kita akan berada di tengah lembaran kerja kita. Oke, ini tabel kita udah terbentuk, tinggal ngisi-ngisinya saja. Kita lanjutkan. Nah, tabel yang udah terbentuk ini kita bisa memodif jenis bingkainya. Misalnya bingkai luar kita ingin tebal, bingkai dalamnya tipis. Ini ada desain. Nah, pilih model bingkai, kita blok tabel kita. Misalnya untuk bingkai luar kita pinginnya seperti ini. Nah, kita tentukan border kita. Bingkai yang kita pilih ini untuk yang mana? Outside berarti luar aja. Kalau all border semuanya. Kalau ini leftnya aja. Nah, misalnya luarnya, kita ambil luar. Yang di dalam kita pingin bingkainya yang tipis. Yang tipis misalnya warna biru. Nah, kita bisa pilih di sini border untuk dalam, insert border. Nah, maka tabel kita akan ada bingkainya. Nah, atau kita kosongkan, kita tidak ingin bingkainya ada, berarti no. Kita pilih di sini mana yang no border, no border. Jadi kalau di print ini nggak ada garis,
nggak ada garis tabel, tapi dia udah rapi seperti dalam tabel. Nah, kita bisa memilih layout tabel style kita. Jadi, ambil desain, di sini ada model tabel kita. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi warna yang ada di sini bisa kita gunakan. Nah, kalau seandainya mau menentukan warna sendiri, kalau kita mau menentukan warna sendiri, itu warna dasar ada pada shading. Warna dasar ada pada shading. Ini misal kita contoh apa nih? Nah, ini ada shading nih, bisa ditukar warna kolom kita. Jadi, kalau mau satu baris, berarti di select satu baris, tentukan shadingnya sama kita. Variasi. Kalau mau warna shading, kalau mau warna bingkai, berarti yang nah ini warna colornya yang mana. Nah, kita pilih apa yang mau dibingkai, sama dengan tadi bingkai. Jadi pilih pen color, pilih border yang kita inginkan. Nah, maka penggunaan kotak dialog insert tabel, format tabel ini sudah kita gunakan. Nah, terbentuklah tabel kita. Diketengahkan layout, properties, ambil elemennya center. Tabel akan ke tengah. Nah, kita lanjut. Misalnya kita ingin memformat halaman kita. Kita atur layout halaman. Jadi ini kita bisa mengatur layout halaman kita. Yang pertama tentu size kita. Kita nanti mau memprint memakai kertas apa. Kalau A4 ini lagi aktif A4 legal, berarti itu ukuran kertas kita. Nah, size-nya boleh dipilih. Kalau mau mengatur margin, batasan pengetikan kita, ini ada margin. Nah, boleh pilih di sini default normal, ini normal. Kalau kita tentukan sendiri itu pada custom margin. Custom margin ini ada 3 jendela, kita ambil yang margin. Top ini batasan atas kita mau kosongkan berapa, misalnya mau 2 cm. Kalau skripsi 4 itu biasanya. Kalau kita mau 2 bottom kita mau misalnya 2, nah, atau 2,5. Ini setengahnya pakai koma. Kalau komputer kita settingnya Inggris atau Amerika, komanya dengan titik. Kalau nggak bisa koma berarti ganti titik. Ini left, boleh misalnya kita coba 4. Kalau mau dijilid nanti, jadi left itu biasanya boleh dibesarkan kalau mau dijilid. Nah, ini right 2,4. Nah, ini posisi portrait tegak. Ini landscape, nanti dia akan melebar. Nah, ini pengaturan margin. Nah, paper sama dengan size tadi boleh dipilih di sini. Kalau pakai A4 ini berarti ukuran A4 itu width-nya 21, height-nya 29. Nah, ini pengaturan header footer. Header footer kita kalau memiliki catatan di header, catatan di footer, kita ini batasannya. Kalau udah kita oke kan. Nah, inilah top kita yang kita tentukan tadi. Top kita tadi 2, bottom 2,5. Ini jarak ke bawah, jarak bottom kita. Ini lagi kita zoom 100% kan. Nah, ini karena kita masih belum full ngetik ke bawah. Nah, ini left kita yang 4, ini right kita yang 2. Boleh kita zoom kembali. Jadi itu penggunaan margin.
Nah, jika ingin mengasih nomor halaman, kita coba penomoran halaman. Kita bisa melakukannya dengan mengaktifkan jendela insert. Di sini ada tag number. Pilih mau diletakkan di mana tag number kita, nomor halaman. Kita tinggal pilih modelnya. Misalnya kita pingin model halaman kita ini ada, ini nomor halaman kita di top, di atas. Kalau di atas ini misalnya, ini dia 1 pack. Nah, ini penomoran halaman. Dia masuk ke daerah header kalau sudah kita close. Jadi kita punya tag 1. Oke. Nah, kalau kita berada di halaman kedua, kita melihat halaman kita di sini. Di taskbar kita, tag 1 of 1. Berarti jumlah halaman kita 1, yang lagi aktif adalah tag 1. Cara menambah halaman cepat, letak kursor paling akhir, kita bisa lakukan tekan kontrol sama dengan shift, tekan enter. Kontrol shift enter. Nah, maka kita berada di halaman kedua. Jumlah halaman kita 2. Tanpa mengetik mau tambah halaman lagi, kontrol shift, tekan kontrol sama shift sama-sama, tekan enter. Kalau enter terus, kontrol shift-nya belum dilepas, halaman kita akan banyak. Ini ada 7 halaman. Kontrol home, pergi ke halaman paling atas. Kontrol N, nah kontrol N akan pergi ke halaman paling bawah. Jadi pack kita 7, jumlahnya juga 7. Nah, ini dia. Sekarang kita berada di pack 1 of 7. Kontrol home, kita berada paling atas. Nah, ini cara menambah nomor halaman kita. Insert pack number. Kita udah tentukan pack number. Nah, pack number yang udah dibuat bisa kita format. Misalnya kita pingin number kita tidak 1 awalnya. Berarti startnya berubah menjadi 5 misal. Jadi nomor pertama adalah nomor 5. Number format mau diganti, nomornya mau ABC yang besar. Kita oke kan. Jadi langsung halaman pertama tag 1 menjadi E. Tag terakhir menjadi tag, ini bisa kita scroll ke bawah, paling akhir juga bisa. Oke, menjadi tag K. Control Home paling atas, Control N paling akhir. Jadi di menu insert tag number ini kita atur. Oke, berarti penggunaan penomoran halaman udah kita coba. Nah, untuk header footer ini dengan penambahan insert number tag halaman itu udah langsung ke header footer kita. Kita bisa menambah catatan di atas lembar kerja kita, itu di header. Kita bisa pilih model yang mana yang mau kita gunakan. Nah, misalnya yang ini. Oke, ini kita bisa tentukan, berarti di sini adalah headernya seperti ini. Nah, kalau pingin footer, pindah ke footer, ini ada untuk switch ke footernya. Go to footer. Nah, atau panah atas, panah bawah. Nah, misalnya dengan model header ini pack kita hilang, kita mau nambah lagi pack di bawah. Pergi ke footer, bisa cara lambat go to header. Kalau udah di header mau ke footer yang di bawah. Nah, jadi kita bisa mengisi footer kita, misalnya mau isi dengan footer kita mau diisi dengan tag number. Nah, jadi nomor halamannya berada di bawah. Kita start number kita menjadi pertama kembali.
Ini ke 1. Kita oke kan. Jadi kalau dengan modal header ini pack numbernya misalnya nggak ada, kalau mau ditambah di sini bisa pilih pack number. Nah, ini bisa kita isi kata-kata dokumen, misalnya Evni Mayana com. Ini date kita buat misalnya 2020. Nah, mau keluar, close, kan garis putus-putus di header, close header. Nah, ini header and footer kita. Footernya berisi halaman. Kalau mau masuk, misalnya mau ganti kata-kata pack, boleh double klik. Nah, pack ini kita ganti dengan kata-kata, misalnya boleh semangat. Nah, jadi footer kita akan berubah. Mau mengganti header juga gitu, tinggal double klik. Kita ganti header kita, keluar. Nah, ini lembar kerja kita. Ini footer. Apa bedanya mengetik di header dan di footer? Kalau footer untuk yang di atas, footer untuk yang di bawah. Kalau kita ngetik di lembar kerja biasa, bedanya dengan header footer, kalau header footer lihat di halaman kedua dia akan tampil ada terus. Nah, ini header footer kita. Tapi kalau ketikan di mana kita mengetik, hanya di situ dia ada header footer, berapa jumlah halaman, dia akan tetap terdapat header footernya. Oke. Jadi kalau mau mengedit tinggal double klik. Kalau keluar double klik ke lembar kerja. Berarti penggunaan header footer udah kita cobakan. Nah, ini selanjutnya kita coba border and shading. Border and shading ini gunanya adalah memberi bingkai, mengatur bingkai baik halaman ataupun mau bingkai teks kita nanti. Nah, kita ambil border and shading ini banyak tempat ngambilnya. Di layout bisa, ada di paragraf, kalau di insert juga ada. Kalau di layout ini ya, paragraf, ambil ini ada border and shading. Di page setup ya, page setup, ini layout, ada di sini border. Nah, ini dia border and shading. Atau di tab insert, di tabel kita tadi. Oke, di tabel tadi kita ada lihat ini kalau di sini ya. Kalau tabel lagi aktif, ada layout, baru ada border and shadingnya di desain ya. Nah, di sini juga ada border and shading. Oke. Ya, jadi kita ambil di menu layout saja, di page setup ada sini border and shading. Diulangi, di menu layout, page setup, lalu klik panah ini, ambil di jendela layout, ada border and shading. Nah, kalau mau mengasih border yang ini adalah border memberi bingkai. Bingkai boleh pada paragraf, karena tidak ada teks yang diblok, jadi paragraf aja. Nah, kalau nanti kita blok teks, maka teks juga akan aktif di sini. Pilih model bingkai, lalu stylenya seperti apa modelnya. Ini settingannya box atau non nggak ada box. Jadi kalau yang di atas, nah ini bisa. Jadi kalau ada bingkai paragraf kita ada kiri kanan aja, berarti kiri dan kanan aja yang diaktifkan. Mau dipilih warna dulu, warna bingkai, klikkan. Atau pakai ini juga boleh, atau langsung juga boleh. Oke. Nah, ini berarti paragraf tempat kita klik ini ya, tes bingkai paragraf. Kita enter, paragrafnya masih ada, paragraf dengan bingkai. Nah,
seperti itu. Nah, ini bingkainya paragraf. Kalau bingkai kita teks, jadi kita mengetik tes bingkai teks. Nah, ini kita blok. Kalau ini mau dikasih bingkai dari border and shading, nah berarti di sininya akan aktif teks. Kita kasih bingkai. Hilang. Kita boxkan aja langsung boleh. Nah, kita kasih warna juga boleh, tebal warnanya kita okekan. Nah, teks kita yang di dalam bingkai. Jadi setiap kita ngetik, maka bingkainya baru keluar. Kita enter. Nah, seperti ini. Kalau di atas adalah bingkai paragraf. Itu penggunaan border and shading. Selain membingkai teks, border and shading, itu ini border bingkai teks atau paragraf ya. Lalu pack border. Pack border ini bingkai halaman kita. Misalnya halaman kita mau dikasih garis kayak kita bikin cover. Nah, ini pilih warna. Oke. Misalnya warna bingkai kita boleh kita more color, kita pilih warna ini misalnya. Nah, nanti kita okekan, maka paragraf kita akan ada bingkai. Nah, halaman kita akan dikasih bingkai. Kalau bingkainya berupa objek, border and shading, nah ini bisa dipilih art ini. Misalnya bingkai kita seperti kaligrafi itu, ini juga disediakan di sini. Oke, kita pilih ini misal, kita okekan. Ini adalah bingkai halaman kita. Oke. Nah, lihat jaraknya jauh dari teks. Kalau ingin dari teks ada optionnya di sini. Pilih di sini teks. Sehingga okekan. Nah, dia dekat ke teks kita nih kayaknya. Nah, ini penggunaan border and shading. Satu lagi ada jendela tab pada border and shading. Ini kita udah pakai border, pack border. Ada shading. Shading ini memberi warna pada paragraf atau teks. Kalau teks kita select tadi. Nah, kita pilih warna. Nah, kita pilih kalau ini paragraf nih. Jadi dalam satu paragraf akan ada ini. Itu kalau kita pilih teks, teks saja yang dikasih warna. Nah, misalnya paragraf kita okekan. Satu paragraf ini akan, oh ini terblok tabel kita tadi. Undo dulu. Terblok semua. Nah, misal ini mau kita kasih bingkai paragraf ini. Di paragraf aja. Ambil border and shading. Sini ada shading. Kasih warna shading paragraf. Nah, berarti paragraf yang ini aja yang ada bingkai, di enter, paragraf bawah ikut. Nah, gitu. Oke, jadi kalau mau teks saja, nah ini misalnya teks saja yang mau dibingkai, yang udah ada. Oke, kita ambil shading, border and shading, kita ambil shading, kita pilih apply to-nya teks, kasih warna. Berarti warna ini hanya pada teks. Kita mengetik dulu, baru warnanya keluar. Kalau paragraf, satu paragraf itu dia akan langsung otomatis. Nah, baik, halaman kita sudah punya tabel, punya bingkai, border and shading sudah kita cobakan. Berarti materi kita untuk pertemuan 4 udah kita coba. Selamat mencoba. Jika ada masalah silakan kita diskusikan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.